Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Kembali ke Aksi Nyata Modul 1, topik Merdeka Belajar. Saya akan membahas Modul 1, topik Merdeka Belajar pada video kali ini. Simak sampai habis ya. Modul 1 mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Dalam modul 1 ini terbagi menjadi 3 materi. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru. Dan yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apakah saya. Oke, kita masuk kepada pembahasan mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Untuk lebih memahami peran sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, mari kembali ke awal perjalanan kita sebagai pendidik. Dahulu saat memutuskan menjadi guru, apa yang ada dalam pikiran ibu dan bapak guru? Mengapa memutuskan ingin menjadi pendidik? Bagaimana perjalanan perjuangan sehingga akhirnya sampai di profesi hebat ini? Dengan menjadi guru, hadir setiap hari untuk murid-murid, hadir untuk terus menambah kapasitas diri, kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri. Apapun profesi yang dijalani, kita memang perlu terus belajar. Demikian juga dengan peran kita sebagai pendidik atau guru. Kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Dengan kesadaran untuk terus belajar secara mandiri, kita telah mengatur diri sendiri. Ini adalah bagian dari perjalanan kita menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mengenal diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Lanjut materi 2, apa peran saya sebagai guru? Sebagai guru, kita pasti ingin membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar. Mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak dengan mendidik rakyat. Menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Begitu pula dengan anak-anak yang saat ini belajar bersama kita, kelak akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Ibu dan bapak guru, hari ini kita belajar bahwa ternyata peranan seorang pendidik sangat besar. Hal apapun yang kita lakukan di kelas dari segi memfasilitasi proses belajar atau hal sekecil apapun, ucapan, pujian maupun cemoohan yang tidak sengaja terucap akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Agar anak memiliki bekal untuk bisa terjun melanjutkan kehidupannya, sebagai pendidik memiliki peran yang sangat penting untuk menanamkan karakter yang baik kepada anak. Karakter yang dimaksud di sini yakni sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baiklah, kita akan masuki materi yang terakhir pada topik ini. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Ketika memutuskan bekerja sebagai guru, sebenarnya kita ingin menjadi sosok guru seperti apa? Apakah ingin menjadi guru yang bisa menularkan energi positif pada murid-murid? Apakah ingin menjadi guru yang membuat murid terus tertarik untuk belajar dan membekalinya dengan kemampuan untuk terus belajar hingga akhir hayat? Selamat dan bahagia serta siap hidup dan mengisi zamannya. Ibu dan bapak guru, menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti yang kita alami saat ini. Guru perlu adaptif terhadap perubahan seperti disampaikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter pikiran atau intelek dan tubuh anak.
Tidak hanya materi yang kita ajar, tapi juga semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membekas dan membentuk murid-murid sebagaimana kita dibentuk oleh guru-guru kita dahulu. Memang tidak mudah, namun layak diperjuangkan. Ibu dan bapak guru, mari kita ciptakan rasa takjub dan kasmaran belajar pada diri murid-murid. Kita harus berusaha terus beradaptasi dengan perubahan yang ada. Apakah kita sudah menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid? Apakah ikhtiar yang kita lakukan selama ini sudah sejalan dengan tujuan pendidikan? Tentu sebagai guru kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Sebagai pendidik, kita harus tahu apa kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Lalu, bagaimana kita dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita. Misalnya, ketika kita berada pada era digital di mana hal tersebut juga merambah pada dunia pendidikan. Hampir seluruh hal dalam dunia pendidikan menggunakan aplikasi dan platform belajar digital. Sebagai pendidik, kita haruslah mengikuti perkembangan tersebut dengan update ilmu perkembangan IT dan komunikasi digital. Baiklah ibu dan bapak guru dimanapun berada, semoga setelah melihat video ini, bapak dan ibu guru bisa mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, bisa mengetahui perannya sebagai guru, dan bisa menyadari guru seperti apakah saya ini. Baiklah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share videonya ke media sosial yang Bapak Ibu Guru punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.